3 in 1, Anda Muslim? 3 in 1. 3 in 1. Nggak bicara, saya turunkan ya. Ada suara anak-anak juga ya. Ada. Naina ini Kristen kayaknya, Bu. Naina ini. Mr. Plontos dulu, saya naikkan Mr. Plontos. Ya. Dalam Al-Quran sendiri, Isa itu mengatakan dia itu telah wafat. Dan ayat yang lain Allah mengatakan dia telah diangkat. Justru di satu ayat Allah gabungkan itu. Ya, telah wafat dan telah diangkat itu dalam satu ayat. Bang Tras, Tapi orang Islam nggak percaya. Selamat siang. Bang Mr. Plontos ini Muslim? Kristen, Bang. Waduh, Kristen ini. Ya gimana Bang Mr. Plontos? Ini Bang, ada mau saya tanyakan sama Bang Detras ini. Waduh. Ini selalu dipermasalahkan sama saudara kita Muslim. Ya. Apa itu? Di dalam Yang ini Al-Quran salah itu satunya kan, yang ini kan? Salah satunya tentang penyaliban ini kan yang jadi konflik kan? Betul. Nah, Jadi oh, yang saya pertanyakan dulu, yang paling utama dulu Bang. Kan di dalam Al-Quran itu kan mengatakan bahwa semestinya sama orang Islam itu wajib dipercayakan adanya Injil dan Taurat, kan begitu Bang? oh banyak ayatnya itu. Iya betul. Benar. Tapi kenapa orang Islam itu seakan-akan tak percaya dengan Injil? Tapi dalam Al-Quran mengatakan itu harus percaya, kan begitu? Sebenarnya Bang, kalau orang Islam percaya dengan dibacanya Injil sama Taurat, maka tidak ada perdebatan yang namanya penyaliban. Kan begitu? Makanya tadi saya bilang Bang, kalau pengen tahu detail, ya pindah kitab suci. Tadi saya udah jelaskan Bang, Ya, sama orang Islam. Betul. Tapi nggak percaya mereka. Mereka kan melawan kitabnya sendiri Bang. Nah, kalau pindah kitab suci Bang, pindah juga rumah Allahnya. Karena menurut Al-Quran rumah Allah itu ada 4 Bang. Betul. Tahu, udah pernah baca? Udah. Udah tahu. Rumah Allah itu ada 4. Apa-apa aja coba? Lupa bang. Oh lupa, saya kasih tahu abang baca ya ayatnya ya. Oke, tapi abis ini abang turun ya. Siapa? Oke, bentar saya tunjukkan ayatnya ya orang. Abang baca bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa ya. Iya. Daripada abang baca bahasa Arab juga percuma bang nggak tahu artinya. A I A U I A O E. Ini bang, saya tunjukkan ya bang. Ya bang. Nah, biar abang ingat-ingat, ya pernah dapat dari saya ya. Nih, jadi rumah Allah bang, yang disebut banyak nama Allah di dalamnya, tentu di Quran kan Allah sebutannya bang. Kalau abang kan bilangnya Bapak, betul ya bang? Betul. Betul ya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Oke, abang baca. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan, kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagaimana manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar, maha kuat lagi, maha perkasa. Menurut ayat ini, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah ini, masjid terakhir diletakkan, betul bang? Betul. Yang pertama apa?
biara-biara, Terus, gereja, terus rumah ibadah, rumah Yahudi, ibadah siapa? Terus masjid, banyak disebut nama Allah, betul? banyak, betul, Berarti rumah Allah menurut Al-Quran ada 4, betul ya? betul. Betul. Makanya gereja juga rumah Allah. Iya, Bang. Makanya Tapi jangan takut pindah rumah Allah dan kitab sucinya juga dirubah. begini, Bang. Ini yang Ya, lucunya silakan. loh, Bang, sama kita di negara Konoha ini, Bang ya. Ya, Makanya sebenarnya kalau kami sebagai orang Nasrani, ketawa ketiwilah kami. Kayak penyebutan Allah, kan begitu. iya. Itu Cuma kan huruf bahasa aja itu. Indonesia kan Allah. Ya. ALLAH kan gitu Allah. Hmm. Tapi kan penyebutan sama orang di Konoha ini Allah kan begitu. Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus diperdebatkan itu? Toh ujung-ujungnya itu kan cuma satu, Esa. Allah kan Iya, itu kan Tuhan. iya. Baiknya Bang, ini baiknya, ini hanya masukan aja kepada Hmm. saudara-saudara kita Muslim. Hmm. Janganlah hendaknya kita perdebatkan masalah agama ini. Sepanjang saudara-saudara paham yang namanya Injil dan Taurat, maka yakinlah nggak ada perdebatan, nggak ada permusuhan antara kita. Nah, Janganlah. tapi mereka itu percaya cuma percaya aja, Bang. Kan bisa saya mengklaim, saya percaya sama gajah misalnya. Tapi saya bilang, saya nggak tahu bentuknya gimana, Bang. Saya memahami bentuknya, gajah itu kupingnya kecil, hidungnya pendek. Betul nggak itu, Bang? Tuh. Salah kan? Kupingnya kecil, hidung gajah itu pendek. Saya beriman adanya gajah misalnya, Bang Pelontos. Saya mengklaim beriman sama gajah. Tapi pemahaman saya, gajah itu kupingnya kecil, hidungnya pendek. Betul nggak aktualnya gajah seperti itu? Padahal hidungnya panjang, telinganya lebar, betul kan? Tuh. Nah, seperti gitu orang Islam, Bang. Percaya ada Taurat dan Injil, tapi isinya tidak tahu. Makanya wajib dibaca. Nah, betul. Jadi kan mohon maaf sebelumnya Bang. Bukan sekedar wajib dibaca aja, Bang. Kalau mau mindahkan diri kepada kitab suci itu pun bisa, Bang, sebetulnya. Jadi kan begini Bang. Pernah saya nonton di Edis TV. Ya. Di Edis TV itu katanya kalian nggak percaya ada Muhammad. Kan begitu. Ya. Kalau kami orang Kristen tidak percaya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Iya. Karena di dalam firman Tuhan itu di surat Wahyu ya kalau nggak salah atau di mana lah karena saya juga bukan seorang apologet Bang dan bukan juga seorang pelayan Tuhan, tapi pernah saya dengar firman ini Bang bahwa di kemudian hari itu nanti akan ada nabi-nabi palsu. Ya. Kan begitu, akan ada nabi-nabi palsu dan itu sudah tergenapi Bang. Nggak apa-apa. Jadi begini maksud saya, Bang Pelontos. Gini maksud saya ya. Sosok Muhammad itu bukan sosok yang harus dikultuskan kalau saya melihat Quran ini. Tidak. Tidak gitu, Bang. Bukan sosok Muhammadnya seperti orang Kristen melihat Yesus. Nggak bisa begitu. Tadi saya udah jelaskan. Apa yang harus dilihat saudara-saudara yang di luar Islam adalah penjelasan Qur'annya. Karena sebenarnya markas keberagamaan orang Islam itu Bang, bukan ke sosok Muhammad, bukan seperti orang Kristen kepada sosok Yesus. Tapi apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'annya. Jadi sosok Muhammad itu nggak penting Bang. Setelah saya baca Quran, pelajari Quran ini, sosok Muhammad itu jadi sosok yang nggak penting. Ngerti nggak maksud saya, Bang? Tapi apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'annya ini, yang harus perlu dipelajarin. Paham nggak, Bang Pelontos? Paham maksud saya ya? Jadi bukan seperti orang Kristen melihat sosok Yesus Kristus. Berbeda, gitu. Gitu ya.
Oke, Bang Plontos, makasih ya. Oke ya, selamat sore. Oke, Iya Bang, oke. selamat siang Bang. Ya, Makasih siang-siang. ya. Ya. Oke, saya turunkan Bang Plontos ya, teman-teman. Oke, silakan nih teman-teman muslim yang lain kalau masih ada yang mau naik ya. Teman-teman muslim. Ini ada yang naik Dildlan ya. Ya. Kan kamu kan selama ini mengklaim bahwa sosok Al-Masih Putra Maryam itu mereka menuhankan. Yang Kristen. Menurut kamu dia hanya sekedar nabi dan rasul. Kalau ternyata ada ayat Qur'annya dia betul-betul Tuhan gimana? Kalau ternyata ada dalam ayat Qur'annya dia betul-betul Rabb yang benar di samping Allah. Mereka mau membantah itu, ya sulit. Mereka itu pasti mengiyakan. Kalau ternyata di dalam Al-Quran Al-Masih itu adalah sosok yang punya keilahian, dibacakan ayat-ayat Qur'annya, ya, kemudian dikasih tahu ke mereka, ya kan, mereka mau membantah itu, ya sulit juga membantah. Makanya saya bilang tadi, teman-teman muslim. Oke, kita naikkan lanjut Ibu Robiana, teman-teman. Kalau sama Ibu Robi ini saya harus apa ini ya, soalnya imbangnya Bu Yuni ini ya. Jibril aja bisa kalah debat ini sama Bu Robi. Oke, Bu Robi. Selamat siang Bang Trud. Anda muslim? Waalaikumsalam. Anda muslim? Alhamdulillah Bang muslim. Mau nggak kita sambung yang tadi? Open cam dulu bisa nggak? Maaf Bang, nggak bisa nih. Gini aja lah udah. Ini mau bahas apa Bang Trud? Kita bahas ada klaim orang Islam yang mengatakan orang Kristen kan memahami yang digantung di kayu salib itu menurut iman Kristen adalah Yesus Kristus, Al-Masih Isa Putra Maryam. Tapi orang Islam memahaminya bukan Isa yang digantung di kayu salib, tapi orang lain. Isa itu diselamatkan. Betul nggak Bu Robi? Betul Bang. Tadi kita sudah banyak membahas itu. Ternyata dalam Al-Qur'annya Ibu Robi, Al-Masih sendiri pernah mengaku dia telah wafat. Ini Bang Trud. Silakan. Nabi Isa itu kan diangkat Allah. Dalam keadaan masih hidup. Terus? Ya kan? Dan akan turun nanti sebelum kiamat. Ya kan? Kok sebelum? Jadi ketika di Al-Quran itu Nabi Isa itu berkata aku dilahirkan, aku dilahirkan, aku diwafatkan dan aku dibangkitkan, itu artinya ketika Nabi Isa itu datang ke dunia. Bukan itu yang saya bawa ayatnya, bukan itu. Yang saya bawa ayatnya. Nanti diwafatkan seperti manusia lainnya begitu loh Bang. Satu-satu aja Pak Edi dibawa. Bukan itu Bu yang saya bawa ayatnya. Karena saya tahu itu ayatnya lagi, untuk Bang. Nanti. Gini loh Bang Trud, orang Islam itu nyantai-nyantai aja dalam menanggapi Nabi Islam itu. Yang bingung itu orang Kristen itu loh. Hah? Kalau orang Islam itu nyantai-nyantai aja menanggapi Nabi Isa diangkat dan akan turun lagi ke bumi, itu nyantai aja. Kenapa saudara Kristen memikirkan bukan sampai gini loh, maksud saya gini, bukannya orang Islam yang ribet. Enggak. Bentar, Ruby, bentar. Bukannya Islam yang ribet. Islam mengatakan Isa sebentar dong. Makanya saya malas ngomong sama Robi ini, nggak pernah gantian. Ya. Kenapa kalau saya ngomong takut? Kalau saya ngomong itu takut kamu? Enggak lah, saya gantian. Allah yang saya takuti Bang Trud. Iya, gantian. Ya. Nah, bukannya Islam yang
ribet. Mengatakan Isa tidak pernah digantung di kayu salib, tapi orang lain. Siapa orang lain? Ribet Islam. Kadang Yudas, kadang Simon, kadang Barsabas, entah siapa Barsabas, nggak ngerti juga saya. Memang dia Kadang Sarjis, tidak menerangkan yang diserupakan, Bang. Makanya ribet, yang ribet siapa? Makanya oleh saudara Kristen diganti Yesus, begitu. Ya kan ya. Berarti, oke. Berarti tapi yang Robi, dibunuh itu Yesus, tadi yang diangkat Nabi Isa, begitu loh. Kalau dalam Al-Quran ada Isa itu telah wafat. Nabi Isa itu wafatnya nanti ketika turun ke bumi. Yaudah, saya tunjukkan ayatnya ya. Kamu ngerti Nausorob? Saya tunjukkan ayatnya nih. Aduh. Berat ini sama orang-orang Islam nih teman-teman. Iya, ada itu berat kalau melawan saya, Bang, terus dari dulu. Iya, melawan orang yang kayak ibu ya memang begitu ya. Nah, iya, Anda tidak akan bisa. Oke, coba Ibu jelaskan ini ayatnya. Jelaskan aja, Bang. Saya kalau bahasa Arab nggak bisa kalau nggak diterjemahkan artinya di situ, Bang. Coba ini apa artinya nih? Falamma tawafaitani. Nah, di sini ada dikatakan maka tatkala tawafaitani. Ini fi'il apa ini? Ini bentuk kerja yang sudah terjadi pada masa lampau. Ini kan kata kerja. Nih loh. Nih kata dasarnya ini wafi. Bentar, mana tadi? Nih. Kata dasarnya ini wafi, nih wafi, nih. Ya. Nah, ini bentuk kata kerja sudah terjadi atau belum terjadi? Ketika diwafatkan itu ya Nabi Isa belum terjadi karena makanya Anda nggak tahu apa-apa. Ini fi'il madi past tense, sudah terjadi wafatnya beliau. Makanya ya dia ngomong wafat itu kan artinya dimatikan. Berarti ketika Nabi Isa nanti ini fi'il apa? Ini gini. Ini kata bentuk bentar. Kamu ngerti bahasa Inggris? Ini kata kerja bentuk masa lampau, past tense, atau yang akan terjadi nanti. Yang akan terjadi diwafatkan itu. Memang namanya diwafatkan berarti akan terjadi. Ini past tense fi'il mudhorik atau past tense fi'il mudhorik. Ini fi'il madi past tense atau fi'il mudhorik yang akan terjadi. Ini fi'il apa ini? Itu yang akan terjadi. Kan katanya diwafatkan, berarti itu belum terjadi. Kau memang dari dulu memang suka debat tapi kau botol. Itu fi'il madi. Ini tawafaitani, ini fi'il madi telah ini fi'il madi. Tuh fi'il madi tuh. Ini fi'il madi. Jadi Isa sendiri dia mengaku dia telah wafat. Botol. Ya, sanggup dia mengata-ngatai Quran itu fi'il mudhorik loh, akan wafat. Padahal bentuk katanya itu fi'il madi. Berarti Isa mengalami peristiwa itu keduanya. Baik telah wafat maupun telah diangkat, itu telah terjadi sama beliau. Ya, kalau kamu cuma mempercayai Isa yang telah diangkat aja, padahal ada ayat Qur'annya dia telah wafat. Berarti Al-Masihmu 2. Salam 2 Al-Masih. Kayak Juma, salam 2 Kristus katanya kan Juma kan. Berarti Isamu dalam Al-Qur'an ini 2. Satu yang telah diangkat. Kalian kan percaya ini aja, yang telah diangkat aja. Yang telah wafat nggak kalian percaya. Berarti Isamu 2. Ada Isa yang telah diangkat, ada Isa yang telah wafat. Berat nih teman-teman nih.
Berarti peristiwa itu terjadi pada, kalau kalian mengatakan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sosoknya satu orang, berarti peristiwa itu terjadi pada dia keduanya. Dan susunan ayatnya Allah gabungkan itu. Diwafatkan dulu baru diangkat. Paham? Ya, dia telah mengalami kewafatannya dan telah diangkat. Dua-duanya sudah terjadi sama dia itu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat dia wafat? Ayo orang Islam, nah yuk silakan ya, kita lanjut nih, terus nih. Apa yang membuat Al-Masih Isa putra Maryam telah wafat? Kemudian setelah itu dia diangkat. Ayo jawab. Ya, apa yang membuat dia telah wafat? Kemudian setelah itu dia diangkat. Oh, bingung. Aduh, silakan. Ya, silakan. Bu Robi nanya lagi fiil aja nggak paham, nausorom nggak paham gimana? Ya, pertanyaan saya, Bu Robi, pada dia. Kemudian Gini, setelah Bang. itu dia diangkat. Gini Bang, Apa? ketika di surah Maryam ayat 33, ini kan perkataan Kok Nabi surat Isa kan? Maryam? Saya nggak pakai surat Maryam, ya Allah. Ya, ini berhubungan dengan surat ini Bang, surah ini. Bil. Gitu loh. Di mana ada kata wafat di surat Maryam? Ini saya Coba terangkan kamu baca Bang, dulu. biar Anda paham. Kamu Ini baca loh, Bang. dulu di mana di Surah dalam surat Maryam. ayat 33. Ya, dibaca. Kesejahteraan semoga dilimpahkan Bahasa Arabnya. kepadaku. Ya kan? Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu artinya Bang, sebelum Nabi Isa itu diangkat, Nabi Isa itu udah berkata di Al-Quran. Di mana ada kata wafat di situ? Maryam 33 itu di mana ada kata wafat? Coba kamu baca. Diwafatkan Bang. Mana bahasa Arabnya mana? Arti Wafat di situ. diwafatkan nggak? Diwafatkan itu artinya Bahasa Arabnya dimatikan wafi oleh itu Allah mana? ketika turun. Nanti Ya, wafi itu begitu. di mana bahasa Arabnya? Di mana di situ ada kata Kalau wafat? masalah bahasa Arab nggak masalah, yang penting itu saya sesuai dengan terjemahan ini Bang. Umat terjemahan kamu Itu. memang. Bukan ini kan sesuai Nah, kamu dengan baca nih, saya konteksnya buka. ayatnya itu Bang. Saya buka nih. Itu. Nggak ada, makanya dari tadi saya nggak ada bawa ayat ini. Ini maksud kamu kan? Udahlah Coba Bang. baca. Isa Wassalamu. Al-Masih dan Yesus itu sosok yang sama, Yesus Al-Masih ya. Iya, coba baca dulu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa nih, apa ini? Wa yauma ub'atsu hayya. Mana kata wafat di sini? Terus artinya apa di bawah itu Bang? Ya, mana Artinya kata apa? wafat? Mana kata Enggak, wafat? artinya di bawah itu apa? Saya Sesuai nggak enggak? mau. Kamu umat terjemahan nggak mau mana? Enggak, saya Mana kata yang wafat di sini? itu Ini. artinya Ini di bawah, maut. terjemahnya di bawah, terjemahnya di bawah. Dasar kau nih botol turun kau. Takut. Ya. Nggak tahu apa-apa kau. Turun kau, botol. Oh ya. Dia telah wafat. Setelah wafat baru diangkat. Mautnya itu nanti. Jadi begini, Isa dalam Al-Quran teman-teman, ternyata Allah proyeksikan seperti ini ya. Dia wafat dulu. Terus setelah itu, setelah dia wafat, dia diangkat. Kemudian dia nanti akan mati. Matinya itu nanti. Paham maksud saya? Ngerti maksud saya? Itu dua hal yang berbeda. Dia wafat dulu, mengalami wafat, telah wafat, kemudian dia diangkat, setelah dia mengalami kewafatannya dia diangkat. Kemudian dia nanti akan maut, akan mengalami matinya itu nanti. Itu menurut petunjuk Al-Quran. Gimana sih kamu? Benar. Ada yang typing tuh, berarti wafat dalam Al-Quran itu tidak mengalami maut. Ya benar. Ya. Wafat itu belum tentu maut, kayak almarhum Nabi Muhammad. Ya, wafat itu belum tentu mengalami maut seperti Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu wafat yang mengalami maut. Kalau Isa tidak. Paham? Ngerti nggak? Makanya Allah bilang, ya, diksi yang berbeda itu. Wafat beda dengan maut. Nah, mautnya Al-Masih putra Maryam nanti. Makanya fi'il mudhari itu. Kesejahteraanku pada saat aku dilahirkan. Pada hari aku dilahirkan. Ya. Terjadi. Ya. Makanya petunjuk dalam Al-Quran, tempat lahirnya Isa itu nggak ada disebut dalam Al-Quran. Nggak ada Al-Quran bilang Isa lahir di bawah pohon kurma. Narasi Quran itu yang seperti itu gini bunyinya. Maryam itu kan hamil besar nih, hamil gede. Wajar dong perutnya sakit. Ya, orang mau melahirkan, tanya ibu-ibu deh, saat hamil gede merasa sakit nggak perut tuh? Sakit, mules. Dia bersandar pada pangkal pohon. Bukan berarti dia melahirkan di situ. Nggak ada petunjuk di Quran Isa lahirnya di mana. Itu yang pertama, yang perlu saudara-saudara pahami. Yang kedua, ya, yang kedua. Apa mau saya bilang tadi? Nah ini, Isa itu telah mengalami wafat. Ayatnya begitu. Setelah peristiwa wafat itu dia diangkat. Dan nanti dia akan mengalami mautnya. Makanya dia ngomong, kesejahteraan saat aku, pada hari aku dilahirkan. Itu petunjuknya. Makanya kalian itu, seluruh penduduk dunia harus merayakan hari kelahirannya, itu yang penting. Bukan penting lahirnya di mana, nggak penting. Petunjuk Al-Quran, kalian itu harus merayakan hari kelahirannya. Ini kan yang terjadi enggak. Ya kan, mengucapkan hari kelahiran, Natal itu kan hari memperingati hari kelahiran. Mengucapkan Natal itu haram. Enggak boleh. Kan begitu sebenarnya. Padahal dalam Al-Quran, saat Al-Masih berdoa, kesejahteraan saat aku, pada hari aku dilahirkan, Allah mengabulkan nggak itu? Ada ayat lain, dia itu muqarrabin, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Ya Allah kabulkanlah. Makanya harusnya kalian tuh merayakan hari Natal sama kayak orang-orang Kristen. Ikut merayakan. Ini enggak, ya kan? Mengharam-haramkan, malah mengucapkan aja haram. Mengucapkan aja haram, apalagi merayakan. Padahal Allah petunjuknya itu. Harusnya kan selamat ulang tahun kami ucapkan. Nyanyi seluruh dunia, ya kan, merayakan kelahirannya. Karena itu petunjuk Quran. Bukan petunjuk Quran dia lahir di mana, nggak ada itu. Oh, di bawah pohon kurma lagi kalian bilang. Begitu. Ya kan? Paham maksud saya? Nah, ada satu lagi tuh. Saat dia dimatikan, dimautkan. Nah, ini belum terjadi. Artinya entah kapan lah itu ya. Kan ini kan nubuah kan, ayat nubuah. Entah kapan lah itu terjadi. Nanti dia datang, setelah itu maut. Sama, hari mautnya juga dirayakan seluruh dunia, hari mautnya. Makanya dalam Al-Quran dia dibilang dia terkenal dunia akhirat. Makanya di dalam Al-Quran dia terkenal di dunia dan akhirat. Ya siapa lagi? Ya kan? Artinya apa? Artis dari segala artis, betul? Betul nggak? Sampai hari kelahirannya aja itu kesejahteraan sama dia gitu loh. Betul nggak? Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut sama orang-orang yang ngerti Al-Quran ya. Ini yang tadi nih, Habibana. Kita lanjut nih.